Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirat semuanya, para ummahat, para akhwat rahimani wa rahimakumullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di pagi hari atau siang hari yang berbahagia ini bisa hadir kembali, bisa kita berkumpul bertatap muka kembali dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu yang itu merupakan kewajiban kita semuanya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Di samping itu adalah sebuah kewajiban, maka itu adalah sebuah kebutuhan di mana kita butuh. Dengan ilmu itu, satu, butuh agar kita menjadi orang yang tahu akan perintah dan larangan Allah. Yang kedua, kita butuh dengan ilmu agar kita tidak bodoh, terangkat ya dari kebodohan. Kemudian yang ketiga, kita butuh dengan ilmu agar derajat kita naik, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, kita butuh dengan ilmu agar Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu di dalamnya dia ingin untuk mencari siapa yang meniti satu jalan, di dalamnya dia ingin mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuk dia jalannya menuju surga. Ini yang kita harapkan. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Dan butuhnya juga kita dengan ilmu serta majelis ilmu agar kita bisa bermajelis dengan orang-orang saleh dan orang-orang yang salihah, yang tentunya masing-masing di antara kita semuanya ini memiliki iman yang berbeda, maksudnya tingkatan keimanan yang berbeda, ibadah yang berbeda, ketakwaan yang berbeda, ketaatan yang berbeda, dan derajat yang berbeda di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segala perbedaan itu kita berkumpul dengan perbedaan-perbedaan yang seperti ini, perbedaan tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap dengan kita berkumpul maka tumbuh saling mencintai satu dengan yang lainnya, maka orang yang saling mencintai akan dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ketakwaannya berbeda, tingkat keimanannya berbeda, ketaatannya berbeda, dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda. Namun dengan modal cinta, saling mencintai karena Allah, maka Allah akan pertemukan ya. Almar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai, dan akan diberikan naungan di bawah naungan Allah pada hari akhir yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan orang yang
Allah akan berikan naungan kepada mereka di bawah naungan yang tidak naungannya, di antaranya adalah warajulani tahabba fillahi, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Keduanya berpisah karena Allah dan keduanya bertemu berkumpul juga karena Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua segala kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah kita sebutkan, ya, kaitannya dengan masalah ilmu dan bermajelis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa istiqamah di atas Islam dan sunnah, di atas ilmu, sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan silsilatu akhta'in nisa ini, ya, silsilah kesalahan-kesalahan kaum wanita. Insyaallah sekarang sampai pada poin nomor 22. Yang bawa bukunya silakan dibuka halaman 53. Terakhir yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu poin 21, tidak menjaga dirinya atau harta suaminya saat ketidakhadiran sang suami. Nah, sekarang kita akan bahas poin yang ke-22, mengambil harta suami tanpa seizinnya. Ini termasuk kesalahan yang berikutnya, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, yang patut untuk diperhatikan, ya, tentang masalah mengambil harta suami tanpa seizin suami. Berkata di sini dikatakan oleh mu'allif, sesungguhnya seorang wanita di dalam rumah suaminya adalah orang yang diberikan amanah kepercayaan untuk menjaga harta dan keluarga suaminya. Jadi ini adalah amanah, ya, diberikan, ya, untuk menjaga harta dan keluarga suaminya. Karena sudah banyak yang memiliki bukunya, kita lanjutkan ini terus, nanti kalau sudah sampai pada poin 35 kita balik ke poin nomor 1, ya. Kira-kira begitu, Bu, ya? Ya, Bu. Ya. Karena sudah kita bahas tentang kesalahan hubungan pasutri, ya, kita lanjutkan saja. Nanti kalau sudah selesai balik ke poin yang pertama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi wanita itu, seorang istri itu, dia diberi amanah. Tatkala dia menjadi istri, maka dia itu diberi amanah oleh suaminya untuk menjaga harta, demikian juga keluarganya, anak-anaknya yang ada di rumahnya. Itu adalah amanah. Yang namanya amanah itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai ada seorang wanita atau seorang istri yang ada pada dirinya sifat nifak. Apa sifat nifak? Di antaranya adalah kalau diberi amanah dia khianat terhadap harta suaminya dia hambur-hamburkan. Ya, dia diberi nafkah misalkan, ya, dikeluarkan berlebih-lebihan, israf, ya, dikeluarkan kemudian tabdzir, dibuang percuma, yang manfaatnya tidak kembali kepada keluarganya, manfaatnya tidak kembali kepada suaminya, kepada dirinya, dan juga kepada anak-anaknya. Jadi itu adalah amanah. Setelah diberikan nafkah, infak, belanja misalkan, maka benar-benar harus di-manage, ya, tidak boleh berlebihan, karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an, kulu washrabu wala tusrifu, makan kalian, minum kalian, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Ya, dilarang untuk berlebih-lebihan. Apalagi kalau kemudian berlebih-lebihannya itu malah merusak dari harta yang diberikan oleh suami yang seharusnya dia jaga, malah kemudian habis misalkan. Ya, jangan dikira itu tidak ada hisabnya. Ya, ada hisabnya, ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
maka di dalam keteledorannya terhadap harta suaminya sama saja dengan mengambil darinya tanpa seizinnya atau berlebih-lebihan di dalam menggunakannya, terdapat bentuk penyia-nyiaan amanah yang dibebankan di pundaknya. Jadi itu bentuk khianat dari amanah. Ya, jadi tatkala dia mengambil, membelanjakan, menafkahkan di luar dari arah nafkah yang tidak diketahui oleh suami, maka wajib izin. Kalau tidak izin, ya berarti dia telah menyia-nyiakan amanah, berarti dia telah berkhianat. Jadi kalau dikatakan oleh suami ini belanja 1 bulan, misalkan gitu ya, maka maknanya harta itu ya memang harus digunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga yang ma'ruf, yang sudah biasa ya dikenal ma'ruf antara suami istri. Tidak boleh dipakai untuk yang selain itu. Kalau dipakai untuk yang selain itu wajib izin. Itu yang dimaksud dengan mengambil darinya tanpa seizinnya. Ya, atau berlebih-lebihan, belanja berlebih-lebihan, membeli sesuatu yang tidak perlu dan tidak dibutuhkan, ya itu harus izin kepada suami. Di dalam sebuah hadis yang mulia dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yakdizul mar'u." Maukah kalian kuberitahu tentang sebaik-baik perkara yang disimpan oleh seseorang? Apa sebaik-baik perkara itu? Adalah al-mar'atus salihatu, wanita yang salihah. Ini adalah sebaik-baik perbendaharaan. Ini adalah sebaik-baik simpanan. Oh, berarti wanita simpanan gitu maksudnya? Bukan gitu ya maksudnya ya? Jadi ini adalah sebaik-baik harta gitu ya, karena wanita itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, itu adalah perhiasan. Maksudnya ini adalah sebaik-baik perhiasan. Sesuatu yang disimpan ya, yang dipakai bahasa mayaknizu, itu sesuatu yang disimpan yang nilainya sangat berharga, nilainya sangat mahal. Itu pakai bahasa mayaknizu, ya. Itu pakai bahasa yaknizu, kanzun misalkan ya. Misalkan tentang 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah misalkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai bahasa kanzun tahtal arsy, sebuah perbendaharaan di bawah arsy. Lam yu'tahunna ahadun qabli. Ya, jadi perbendaharaan itu tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Pakai bahasa kanzun. Jadi wanita itu adalah kanzun, harta yang disimpan yang sangat berharga, yang sangat bernilai maksudnya. Jadi sangat mahal, sangat bernilai, sangat tinggi nilainya, kedudukannya, ketinggiannya. Siapa harta yang paling mahal ini? Al-mar'atus salihah, seorang wanita yang salihah. Lalu apa sifatnya wanita salihah itu? Idza nazara, jika suami melihat ilaiha kepadanya, sarrathu, maka sang istri yang dilihat ini membuatnya senang. Ya, jadi melihat tok itu wis senang, ya, menyenangkan kalau dilihat itu. Kira-kira tatkala dilihat saja itu sudah menyenangkan suami itu, kira-kira modelnya bagaimana Bu? Kira-kira Bu? Didelok tok ngono wis seneng. Kira-kira model yang seperti apa? Istri yang modelnya seperti apa, Bu? Hah? Ya napa kira-kira? Apa sing ketokane wahyu? Hah? Ya termasuk gitu ya. Itu termasuk menyenangkan ya. Ya termasuk. Berarti di sini dia harus selalu tampil cantik, maca gitu ya. Ya di hadapan suaminya. Tapi lebih dari hanya sekedar kecantikan fisik, misalkan ya murah senyum ya, suaminya datang senyumnya Masya Allah ngangeni gitu kan ya. Ya senyumnya ngangeni, cara bicaranya misalkan seterusnya membuat suaminya kangen. Nah itu makna daripada idza nazara ilaiha sarratu. Jangan sampai melihat istri suaminya ini menyesal tok ngenes tok. Mulai ndelok bojo merengut.
mecoco ya, merengut mecoco ya. Maksudnya pengen pulang itu, pengen disenangkan oleh istrinya, tapi malah dijadikan sumpek begitu melihat istrinya. Melihat aja sumpek, ini jangan sampai. Jadi wanita salihah itu idza nadhara ilaiha sarratu, kalau dia melihatnya, maka melihat itu sudah menyenangkan sang suami. Lalu apa lagi? Wa idza amaraha ata'atu, kalau sang suami memerintahnya, maka dia mentaati suaminya. Jadi diperintah apapun dia taat, tidak membantah apapun perintahnya, asal perintah mubah, ya mubah, boleh, tidak melanggar syariat, maka wajib bagi dia untuk mentaatinya. Ya, ini diperintah apapun dia taat, langsung berangkat sami'na wa ata'na. Nah, ini menyenangkan suami. Ini adalah ciri wanita salihah. Ya, jangan sampai misalkan tatkala diperintah itu semayan gitu ya. Dek kene kopi dek, saiki ta. Jawabannya saiki ta gitu. Suamine mangkel ben. Oh ya wis lek ngono ben ae. Nah, ini tidak boleh ya, idza amaraha atau aku, jika merintahnya maka dia mentaatinya. Langsung dibuatkan. Gitu ya. Jangan kayak manten lawas. Kayak manten lawas loh. Dek kopi dek, kayak iso gawe dhewe ya. Nah, misalkan ini tidak boleh. Lek manten anyar kan mau siap tok gitu ya. Kayak bikinkan ya. Seperti itulah harusnya. Idza amaraha atau atu, jika memerintahnya maka dia mentaatinya. Ini dalam segala hal ya. Perkara yang berat misalkan ya dalam tanda petik, atau perkara yang ringan, yang remeh misalkan gitu ya, yang ringan, yang remeh ya. Kalau Nabi SAW bermanja-manja dengan istrinya, Nabi SAW mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk disisir oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, disuruh menyisiri, ya disisir ya. Disuruh memakaikan kaos kaki, sepatu misalkan gitu ya, ya dipakaikan ya. Ya kadang tiba-tiba suami kan macam-macam ya, ono sing malem nang bojone, betul bu? Betul bu, kira-kira bu? Semua minta dilayani, pakai kaos kaki dipakaikan ya, pakai sepatu dipakaikan, sampai nalini tali sepatu ya di talekno. Ada seperti itu bu? Halo? Ada berarti DE, berarti suaminya gitu ya. Apa seperti itu boleh? Oh, boleh. Apa ditaati? Ditaati, wajib hukumnya ya. Dan itu berpahala, ya itu berpahala. Ya justru mungkin yang seperti itu ya semakin membuat keharmonisan di dalam rumah tangga. Mungkin sampai ada yang minta kukunya dipotongkan. Ya, iya. Kuku dipotong no. Ya, kadang-kadang juga istri yang minta dipotongkan oleh suaminya. Misalkan seperti itu timbal balik, ya, itu adalah bagian dari apa? Kerukunan, keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan memang harus selalu dijaga apa? Sifat apa? Sifat manten anyar terus itu harus dijaga, dipertahankan ya. Jangan hanya pada bulan-bulan pertama atau tahun-tahun pertama saja ngalem dan manjanya itu ya, kalau bisa diteruskan, terus dijaga ya, biar selalu selalu harmonis kehidupannya. Dan itu penting, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW ya mengajak bermain istrinya, diajak lomba lari kan itu ya, berlari-lari, bercanda dan seterusnya. Nabi SAW, padahal beliau sudah berumur ya, sementara istrinya masih muda, tetap Nabi SAW bermanja-manja dan bermesraan dengan istri-istrinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza ghaba anha, dan jika suami tidak hadir darinya, hafizathu fi nafsihi wa malih, maka dia menjaganya pada dirinya dan hartanya. Dia menjaga dirinya ya, menjaga kehormatannya maksudnya, dan dia menjaga harta daripada suaminya.
Dan ini perkara yang penting, sama sekali rahmani wa rahimakumullahu taala, menjaga diri, menjaga dirinya. Ya, apalagi di zaman kita saat sekarang ini yang medsos itu sudah luar biasa, ya. Seorang akhwat, seorang ummahat ketokane gak tahu metu toko omah, tetapi tiap hari dia keluar rumah dengan apa? Dengan apa, Bu? Ya itu, ya, dengan media yang dia miliki di rumahnya, dengan FB-nya, ya, dengan WA-nya, ya, dengan status-statusnya. Dia memang tidak pernah keluar dari rumah, tetapi misal gitu ya. Tapi ternyata omongannya sampai kemana-mana, tulisannya sampai kemana-mana, komentarnya sampai kemana-mana, ya, gitu ya. Kemudian juga ya mungkin curhatnya kadang gitu ya. Opo gak dikomentari gitu ya. Masa opo di foto cekrek, sekarang lagi masa ini nih ya. Gitu Bu, kira-kira Bu. Ada yang mau? Iseng gitu ya. Zaman sekarang kan seperti itu nih. Sama sekali rahimahumullah taala. Nah, seperti itu jangan sampai kemudian keluar dari batas ya, yang kemudian mencederai harga dirinya, mencederai nama baiknya dan nama baik daripada suaminya. Ini termasuk bagian dari amanah. Wa malihi, dan hartanya, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu adalah pemimpin, penanggung jawab di rumah suaminya, wa ya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Jadi hukum asal seluruh rumah itu tanggung jawabnya siapa? Istri. Bersih dan tidaknya rumah siapa yang bertanggung jawab? Halo Bu? Istri, ya. Bersih dan tidaknya tanggung jawab istri. Pokoknya semua yang di rumah itu tanggung jawabnya istri semua. Jamaah rahimani rahimakumullahu taala. Dia yang bertanggung jawab, dia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kemudian suami tidak membantu, kan itu ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Ya, bukan berarti kemudian suami tidak membantu. Namun yang seperti ini sudah sering kita sampaikan, jangan sampai saling adu dalil antara suami dengan istri, gitu ya. Suami misalkan masuk rumahnya kotor, langsung dalil, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, gitu ya, dalil. Istri ini rotok pinter juga jawab, khairukum li ahlihi, ya. Kata hadis, ya, kotor terus kalau begitu ya, karena sing gelem ngalah, ya kotor terus rumahnya kalau seperti itu, ya. Seperti itu harus saling menyadari, ya, seorang istri dia yang bertanggung jawab, pasangan yang suami juga harus membantu istrinya. Kita lanjutkan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para fuqaha, yakni para ulama ahli fikih, telah menggolongkan pengambilan harta suami oleh istrinya tanpa izin sang suami adalah satu bentuk pencurian yang diharamkan. Akan tapi mereka berselisih pendapat tentang masalah apakah tangan istri dipotong jika mengambil sesuatu dari harta suami tanpa izinnya. Ya, jadi itu termasuk bentuk pencurian kalau dia mengambilnya tanpa izin dan tanpa kebutuhan yang lazim. Imam Abu Hanifah rahimahullah dan pada satu riwayat dari Asy-Syafi'i berpendapat bahwa dua pasang suami istri, salah satu di antara keduanya tidak akan dipotong tangannya dalam hal mencuri harta satu sama lain, dikarenakan tidak terpenuhnya syarat perlindungan terdapat harta tersebut atau karena adanya syubhat menurut Asy-Syafi'i. Kenapa ya? Karena apa ya? Dompet suami bagi istri terjaga apa enggak? Halo Bu. Dompet suaminya masing-masing bagi istri itu terjaga atau tidak? Nah? Tuh, halo. Ngaku aja lah. Terjaga no mboten, Bu? Enggak. Sampeyan kok
Gak ngaku sih ya. Gak terjaga. Maksudnya apa? Suami enggak menjaga, ditekek, digeletakno kan gitu aja toh. Betul Bu? Masa dekek kotak dikunci, digembok, dikek nomor ngono. Kenemenan lanang-lanang ngono ya. Ya, misalkan gitu ya, kan ditaruh begitu aja. Sehingga apa? Seandainya istri suaminya lagi tidur, moro dibuka, dijupu gitu ya. Itu sekalipun dia mencuri tidak akan dipotong tangannya. Kenapa? Tidak ditaruh di tempat yang terjaga. Bagi istri nggak terjaga. Siapa yang dipotong tangannya? Orang luar. Itu baru dipotong tangan. Kalau istri nggak akan dipotong tangannya. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat. Harta yang dicuri itu ditaruh di tempat yang terjaga, terlindung. Ya, bagi istri tidak ada yang terlindung. Dia tahu semua kok. Ya, tahu di mana tempatnya, ya ditaruh di mana, diselipkan di mana, tahu semua. Ya, maka menurut Imam Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala, maka suami istri tidak akan dipotong tangannya. Sementara Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa tangan mana saja di antara pasangan suami istri akan dipotong jika dia mencuri dari harta satu sama lain dengan syarat harta tersebut dilindungi, tersimpan di suatu tempat tertentu yang aman dari salah satu dari keduanya atau aman dari jangkauan tangan satu sama lain. Nah, berbeda kalau kemudian suami naruh hartanya ditaruh di brankas pakai nomor rahasia, istri nggak dikasih tahu. Istri kemudian nyuri gitu ya, nggak tahu pakai apa, pakai linggis atau pakai apa gitu. Copet cedak gitu ya, maka dia dipotong tangannya kalau seperti itu. Kenapa? Karena sudah ditaruh di tempat yang terlindung, berarti dia dianggap mencuri. Adapun Az-Zahiriyah mereka berpendapat dipotongnya tangan mana saja dari kedua pasangan dalam masalah pencurian harta satu sama lain sama saja keberadaan harta tersebut tersimpan, terlindungi atau tidak tersimpan, terlindungi sepanjang pasangannya tidak memberikan izin untuk mengambilnya. Intinya jangan sampai mengambil harta suami tanpa izin. Yang dimaksud tanpa izin ini jamaah solehmani rahimakumullahu taala, yang pertama, satu, yang tidak diberikan kepadanya, ya, yang tidak diberikan kepadanya sudah, jangan sekali-kali diambil, gitu ya. Yang kedua, yang diberikan kepadanya lalu jangan sampai dibelanjakan kepada sesuatu yang suami itu tidak menghalalkannya, ya, diberikan sesuatu yang suami tidak menghalalkannya. Ya, disuruh belanja misalkan, ya sudah, untuk belanja berarti untuk keseharian, untuk makanan pokok ya keseharian, untuk kebutuhan keseharian. Kemudian kalau dia mau mengambilnya, beli apa biasa Ibu, beli make up misalkan, ya, maka harus minta izin dulu ya kepada suaminya. Seperti itu. Sama sore mani rahimakumullah taala. Jelas insyaallah Ibu? Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Kalau ada kita lanjut. Karena berbeda-beda ya materinya, maka barangkali ada pertanyaan kita langsung buka. Kalau tidak ada kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan maka masya Allah ya, semoga semuanya adalah wanita-wanita yang amanah. Yang ke-23, memasukkan seseorang ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Ini sekarang. Jadi tidak boleh menerima tamu yang tidak diizini oleh suami. Tidak boleh memasukkan seseorang yang tidak diizini oleh suami atau yang dibenci oleh suami. Ini ya tidak halal bagi seorang istri untuk melakukannya. Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih." Tidak halal bagi seorang wanita untuk dia berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Wala ta'dzana fi baiti illa bi'idni, dan tidak boleh mengizinkan orang masuk ke dalam rumah suaminya illa bi'idni, kecuali dengan izin suaminya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar
Ucapannya bab wanita tidak boleh memberikan izin kepada siapapun untuk masuk rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Yang dimaksud adalah rumah yang ditempati oleh suaminya, sama saja itu kepunyaannya atau tidak. Ya contoh yang bukan kepunyaannya, kontrakan atau kos-kosan, ya dia ngekos atau ngontrak misalkan, ya sama saja itu namanya rumah suami itu rumah keluarga, itu rumah tangga itu. Jadi yang boleh diizinkan untuk bertamu ya tamu yang diizinkan oleh suami, gitu ya. Ada tamu yang tidak perlu izin dan izinnya itu sudah izin ma'ruf. Siapa Bu kira-kira Bu? Mertua. Mosok mertuane teko, Pak, Mas, bapakku teko, oleh mlebu tangga. Mosok kate ngono ya. Itu satu perkara yang sudah ma'ruf, pasti diizinkan. Itu pasti diizinkan, tak mungkin enggak diizinkan. Ya, dari kalangan mahramnya istri, maka pasti itu ya, diizinkan. Yang seperti itu tidak perlu pakai protokoler ya. Ya perlu protokoler, sudah masuk aja, nggak ada masalah. Ya. Yang tidak boleh misalkan kerabat istri, kerabat istri yang bukan mahram, kerabat istri yang bukan mahram. Ya misalkan semacam itu, ya tentunya harus menunggu suami yang bukan mahram ya. Ya artinya kan kaitannya dengan masalah ikhtilat ya. Kaitannya dengan masalah ikhtilat, mungkin sepupunya istri misalkan semacam itu. Maka yang seperti itu harus atas sepengetahuan dan izin daripada suaminya. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah mengeluarkan hadis dari Amr bin Al-Ahwash radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada Haji Wada, istausu bin nisa'i khaira, berikanlah wasiat oleh kalian kepada wanita dengan kebaikan. Fa innahunna indakum awanin, karena mereka itu di sisi kalian adalah tawanan. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika, kalian tidak memiliki dari mereka sesuatu pun selain itu. Illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka datang dengan perbuatan keji yang jelas yang nyata, sampai melukai kehormatan mereka, mencederai kehormatan mereka, perbuatan keji yang nyata. Fa in fa'alna, kalau kemudian mereka melakukan, fahjuruhunna fil madaji', hajar mereka di tempat tidur. Wadribuhunna darban ghaira mubarrihin, pukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Ya. Jadi maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, pukulan itu termasuk bagian dari tarbiyah. Ya, pukulan termasuk bagian dari tarbiyah. Tapi ingat, ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Zaman sekarang itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya model-model pendidikan yang anti mukul ya. Nggih Bu. Model zaman sekarang loh, pendidikan anti mukul, pokoknya gak oleh mukul anak, itu ndak boleh ya. Malah guru iki wedi kate menghukum dengan dengan pukulan kepada anak didiknya. Ini sebenarnya ya kesalahan juga. Ya, ini sebenarnya kesalahan juga. Ya, kesalahan model pendidikan zaman sekarang. Ya, kalau model pendidikan orang-orang tua kita dulu itu, masya Allah ya. Ya, saya masih ingat itu kalau saya ngaji itu paman saya bawa penggaris kayu segini, gitu ya. Ini wis, tok, gitu ya. Kalau keliru tok misalkan gitu ya. Ya sebenarnya ya salah kalau seperti itu ya. Cuman menafikannya sama sekali itu juga menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menafikannya sama sekali, ya. Jadi wadribuhunna darban ghairu mubarrih, pukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan muru auladakum bis-sholati wa hum sab'u sinin. Perintah anak-anak kalian untuk sholat sementara usia mereka 7 tahun. Wadribu alaihinna asrosini, dan pukul mereka gara-gara sholat kalau mereka masih belum sholat, usia mereka 10
tahun. Nabi yang menyuruh pukul mereka. Ada yang mengartikan wadribuhum, pukul mereka dengan kasih contoh. Dari mana? Ada pengambilan doroba di situ, beri contoh. Doroba dengan makna beri contoh itu kalau diganti dengan doroba masalan, buat contoh baru. Ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi doroba matalan, membuat contoh. Tapi kalau idribu tok, ya, maka maknanya pukul. Jadi benar-benar pukul, tapi syaratnya ghaira mubarrih. Syaratnya adalah tanpa menyakiti. Jadi memukulnya tadi itu hanya tujuannya sekedar untuk menakut-nakuti. Bahwasanya kita orang tua, kita para pendidik itu tegas gitu loh di dalam memberikan hukuman bagi mereka yang berhak untuk dihukum. Itu saja, bukan untuk dalam rangka menyakiti. Nggak boleh sampai ngeplak, nggak boleh ya, nunjuk, ngecep, ngikut gitu ya, itu nggak boleh. Yang dipukul apanya? Daerah yang tidak membahayakan. Itu pun dengan alat, tidak boleh langsung dengan tangan. Ya, dengan alat, tidak boleh dengan tangan. Gitu ya, misalkan dengan kayu yang kecil dipukul begini. Mukulnya tidak boleh dari atas. Yang atas dari atas jeblewekin ya Allah ya. Begini mukulnya. Tangan diluruskan, kemudian mukulnya begini aja. Kira-kira mukul begini sakit enggak? Bu, ini enggak ditekuk loh ya. Lurus. Didekatkan dengan kakinya misalkan, disamblek gitu aja ya, karena tujuannya hanya sekedar apa? Menakuti, mendidiknya, menakutinya, mentarbiahnya, dan untuk menunjukkan kewibawaan seorang orang tua dan kewibawaan siapa? Guru. Kalau guru itu sudah berwibawa, tidak perlu untuk mukul ya, tidak perlu untuk mukul. Kalau dia sudah berwibawa di hadapan murid-muridnya ya, kalau sudah berwibawa tidak perlu mukul. Jadi contoh misalkan di satu TPQ misalkan gitu ya, suami istri mengurusi TPQ itu, kemudian dibantu dengan guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain masuk sekelas misalkan, murid-muridnya ruwame, lalu suami istri itu, istrinya datang masuk kelas langsung sek ya, langsung apa? Diam. Kalau seperti itu perlu mukul? Tidak perlu sudah ya, hanya dengan wibawa. Suaminya pun demikian ya, tatkala ruwame di masjid misalkan, anak-anak ruwame, lalu dia hanya berdiri di pintu sambil diam langsung diam semua. Itu berarti sudah cukup ya, jamaah rahimani rahimakumullah taala. Nah, membangun seperti itu sangat penting ya, untuk meningkatkan wibawa seorang guru ya. Ya seperti itu, ingat kakek saya rahimahullah, di masjid dulu itu di Tretes tempat saya itu muridnya ratusan, rawame di masjid. Kakek saya datang dehem langsung semuanya duduk sirap, tidak ada satu suara pun. Ya, itu kan wibawa ya. Sementara guru-guru yang lain untuk menenangkan anak segitu banyaknya repot sampai keringetan gitu ya. Satu disuruh duduk, yang lain lari gitu ya. Sini sudah berhenti, yang sana loncat-loncat. Masya Allah ya. Itu jamaah rahimani rahimakumullahu taala. Baik, kita kembali kepada hadis ini. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Pukul mereka istri yang nusus ini, yang menentang ini, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Fa in ata'nakum, kalau mereka sudah taat kepada kalian, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan cari oleh kalian jalan yang lain. Innalakum min nisaikum haqqan, kalian itu punya hak ya dari istri-istri kalian. Wali nisaikum alaikum haqqan, dan istri-istri kalian punya hak yang harus kalian penuhi. Jadi masing-masing punya hak dan kewajiban. Kira-kira enaknya menuntut hak atau menjalankan kewajiban? Jalankan kewajiban, maka hak itu akan biidznillah akan terpenuhi.
Tapi kalau saling menuntut hak, ya maka kewajiban akan terbengkalai. Ya, kewajiban pasti akan terbengkalai karena masing-masing akan menuntut haknya masing-masing. Tapi kalau masing-masing menjalankan kewajiban masing-masing, maka otomatis masing-masing sudah mendapatkan apanya? Haknya, ya. Fa amma haqqukum 'ala nisaikum, adapun hak kalian yang wajib ditunaikan oleh istri-istri kalian, fala yuwatti'anna furusakum man takrahuna. Jangan sekali-kali menginjak peraduan kalian orang kalian tidak suka. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Jangan sekali-kali mereka mengizinkan siapapun dari kalangan orang yang tidak kalian suka untuk masuk ke rumah-rumah kalian. Ya, jadi tidak boleh mengizinkan orang yang suami tidak menyukainya. Contoh misalkan, ya jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, suami ini tidak suka istrinya bergaul dengan teman-teman lamanya. Teman-teman lama misalkan apa? Alumni. Bu, alumni apa, Bu? Alumni SD ya, Bu? Ono grup alumni SD. Marono gawe napa acara reuni, ketemuan, ya. Njaluk di rumah, izin Mas, arek-arek alumni SD kate gawe acara di omah oleh enggak? Nah, itu wajib izin. Kalau istri suaminya mengatakan enggak seneng aku. Lah sekate alumni SD paling kok sing diomong ya urusan SD, tok arek cilik-cilik ngono. Ya, itu pengalaman saya, Masya Allah ya. Saya dimasukkan di grup alumni SD lah ya, arek-arek iki nemene ini. Grup alumni SD. Lalu pembicaraannya membahas napa? Golek kupu biyen. Golek kupu bior-bioran dek kali gitu ya. Ya Allah, waduh umure wis ndukure 40 kabeh, wis ana sing duwe mantu, ana sing duwe putu gitu ya. Omongane kaya arek cilik gitu. Sabar arek. Akhirnya keluar enggak manfaat ya bersama dengan mereka itu. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Seperti itu harus minta izin. Minta izin. Kalau diizinkan boleh, kalau tidak diizinkan tidak boleh. Ya apalagi kalau kemudian yang seperti itu biasanya ya sudah ya tidak memperdulikan syariat kadang-kadang gitu ya, kecuali kalau misalkan itu kelompoknya putri saja gitu ya, dipilih yang grupnya umat saja, di sana ada manfaatnya ya, nggak ada masalah sih sebenarnya ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah nggak ada manfaat, maka buat apa yang seperti itu? Ya ala wa haqquhunna alaikum, dan ingat hak mereka atas kalian, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Kalian berbuat baik kepada mereka di dalam baju dan makanan mereka, pakaian dan makanan mereka. Ya, pakaian dan makanan. Pakaian ya untuk agar mereka berhias, ya akan kembalinya juga kepada suami. Dengan mereka berhias, mengenakan pakaian yang bagus, akan menyenangkan pandangan mata suaminya. Dan juga makanan mereka akan terjaga kesehatan mereka. Kalau kesehatan mereka terjaga, maka juga khidmahnya juga semakin baik untuk suami. Pada dasarnya semuanya adalah kembali manfaatnya kepada masing-masing. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan. Imam Nawawi berkata, agar ia tidak memberikan izin kepada seorang pun yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah-rumah kalian dan duduk-duduk di tempat-tempat duduk kalian. Sama saja yang diizinkan itu adalah laki-laki asing bukan mahram, seorang wanita ataupun seorang laki-laki dari kalangan mahram sang istri, maka larangan tersebut mencakup semuanya. Siapapun yang tidak disukai oleh suami tidak boleh diizinkan untuk masuk rumah. Misalkan suaminya pesen, aku gak seneng sampai dulur sampean sing iku, ya dulur sing itu, misalkan ada ditunjuk oleh dia, gak suka sama dia karena alasan syar'i, misalkan karena omongannya buruk gitu ya, selalu senangnya dia menghibah orang ya, kalau kesini selalu adu domba ya, misalkan macam itu ya, karena akhlak perilaku buruknya itu ya, maka tidak disukai. Maka aku nggak suka kalau ndak ada aku sampean membolehkan dia untuk masuk. Harus nunggu aku, misalkan ya sudah seperti itu, harus diapakan, Bu? Dipenuhi. Itu ya, dipenuhi. Ya bilang saja, mohon maaf suami ndak ada di rumah.
begitu aja. Nanti saja kalau suami sudah ada di rumah silakan masuk. Al-Mubarakfuri berkata, At-Tibi berkata, mereka para istri tidak boleh mengizinkan seorang pun untuk masuk ke tempat-tempat tinggal suami. Dan larangan tersebut mencakup kaum laki-laki dan juga kaum wanita semua, pokoknya siapapun, ya, laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh. Maka mudah-mudahan Allah merahmati istri-istri para salaf, di mana mereka cepat sekali untuk berlomba-lomba dalam mempraktekkan petunjuk ini hingga kemudian wanita tersebut mendapatkan ridho suaminya dan kelanggengan cinta dan sayangnya. Perhatikan Fatimah binti Rasulullah SAW, saat dia sakit, Abu Bakar mendatanginya minta izin mau dijenguk oleh Abu Bakar. Ya, maka Ali berkata, ya Fatimah, ini Abu Bakar minta izin menjengukmu. Maka Fatimah menjawab, apakah engkau suka aku memberikan izin kepadanya? Ali menjawab, iya. Sampai Abu Bakar yang mau jenguk loh. Fatimah minta izin kepada Ali, apakah kamu mengizinkan dia masuk? Iya. Ya sudah, berarti suruh dia masuk. Perhatikan di sini. Padahal yang menjenguk siapa? Abu Bakar. Ya, seseorang yang tidak diragukan lagi tidak akan mendatangkan fitnah. Ya, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini julukannya. Ya, orang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun Fatimah tetap minta izin kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Perhatikan ya, seperti ini keadaan orang-orang terbaik, istri-istri terbaik ya sepanjang zaman. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, penghulunya wanita penghuni surga. Seperti itu akhlaknya terhadap suaminya. Az-Zahabi rahimahullah berkata, sebagaimana dalam Syiar A'lam An-Nubala, dia mengamalkan sunnah, maka dia tidak mengizinkan orang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan perintahnya. Hatta Abu Bakar pun dia minta izin, boleh nggak dia disuruh masuk. Ya. Catatan, tidak membutuhkan izin suami di dalam memasukkan mahram-mahram sang istri pada waktu tidak adanya sang suami, jika diketahui bahwa sang suami tidak membenci masuknya mereka menemuinya. Ya, mahram-mahram sang istri, ya bapaknya, pamannya, misalkan ya, mahram-mahramnya nggak ada masalah. Ya, justru kalau pakai protokoler ya malah menjadikan apa? Ya jelek sang suami itu di hadapan keluarga istri. Jelas Ibu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Fadhal. Ini mau bertanya tak? Atau enggak? Baik, kita lanjut. Kalau enggak ada, kesalahan yang ke-24, membebani suami di dalam nafkah dan biaya di atas kemampuannya serta tidak ridho dengan yang sedikit. Ya. Poin ini intinya adalah tidak qanaah. Istri tidak qanaah. Napa niku qanaah, Bu? Menerima apa adanya, menerima apa adanya dan bersabar dengan yang sedikit. Ya. Kata mu'alif, maka janganlah seorang istri menuntut suaminya dengan perkara yang dia tidak mampu mengusahakannya, dan janganlah seorang istri membebankan kepada suami perkara yang di atas kemampuannya, serta hendaknya seorang istri ridho dengan pemberian suami yang sedikit serta qanaah, menerima apa adanya agar ia tidak mendorongnya untuk membentangkan tangannya kepada manusia lalu berhutang untuk memenuhi kebutuhan sang istri. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, ini perkara penting. Ya, jadi seorang suami itu butuh sandaran yang kokoh di belakangnya, bukan sandaran sing remek. Gitu ya, lek sandarane remek, kenapa Bu? Ya roboh bareng, gitu ya. Maka istri ini harus menjadi sandaran yang kokoh bagi suaminya. Ya, harus menjadi sandaran yang kokoh
dan harus bisa menjadi penghibur yang menyenangkan suami. Ya, jangan malah menjadi pendorong yang buruk. Ya, menjadi provokator bagi suami. Ya, senang memanas-manasi suami. Misalkan gitu ya. Suami gajinya sedikit, mas sampean gajine mek didik, ka ono tak sautan kanan kiri di kantor gitu ya. Opo lah kudu disaut ngono. Ya, kalau sautan kan ya. Kadang-kadang ada tipe-tipe perempuan yang seperti itu, memanas-manasi suami. Ditambah lagi misalkan istri sudah seperti itu, hasutnya tingkat tinggi. Ya, hasutnya kepada tetangganya tingkat tinggi, hasutnya kepada teman-temannya itu tingkat tinggi. Ya, dia pengen misalkan untuk berlomba bertanafus dalam harta ya dengan teman-temannya, misalkan dalam penampilannya ya. Datang ke majelis ilmu, temannya pakai jubah baru, ngerkes. Waduh, iku jubah anyar aku ket biyen mulai manten anyar sikit tok iki gak duwe maneh bojoku ki landiae sing gitu ya. Ngerkes wis ya. Suaminya ya mas aku gak duwe klambi anyar iki men ya. Isin ngene wis. Ngeluh bojone sing lanang ya gitu ya. Ya seperti itu. Ya jangan sampai terjadi yang seperti itu. Jamaah solehmani rahimakumullahu taala ya. Jadi harus menjadi sandaran yang kokoh bagi suami. Suami pulang ya dapat harta banyak alhamdulillah, tidak dapat harta banyak juga alhamdulillah. Seorang laki-laki akan merasa lemah dan menyakitkan jika dia tidak mampu memenuhi keinginan si istri. Maka tidak ada kebaikan pada wanita ini. Wanita yang ridho kehinaan tersebut bagi suaminya, maka tidak ada keberkahan padanya. Perbuatannya adalah tercela lagi, mendatangkan sial ya. Jadi sifat daripada seorang laki-laki itu diantaranya ya seperti dikatakan oleh mu'alif ini, kalau istri meminta sesuatu dia tidak bisa melakukannya, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Kira-kira gitu nggih, Bang ya? Bu, engke sampean kudu percaya soalnya sing ngomong nih wong lanang. Ya, kudu percaya gitu ya. Jadi kalau istri minta sesuatu kemudian suami itu kok enggak bisa menunaikan, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ya. Nah, itu kalau kemudian istri nuntut terus dan suami kehilangan pegangan, apalagi kemudian dia kehilangan iman, maka bisa jadi dia mengambil apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit ya orang laki-laki terjerumus kepada yang diharamkan dengan riba misalkan, atau dengan mencuri misalkan, atau dengan yang lainnya, karena ada faktor pendorong dari si istri, dan itu tidak sedikit. Jamaah solehmani rahimakumullahu taala. Istri yang tidak sabar, istri yang tidak qanaah, akhirnya membuat suaminya pun demikian. Akhirnya mencari jalan pintas, tidak bisa menghibur suaminya, si istri ini ya tidak bisa menenangkan suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, hendaknya orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan atasnya rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, maka silakan dia memberikan nafkah dari apa yang bisa dia diberikan oleh Allah kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang bisa dia datangkan. Saja'alullahu ba'da usrin yusra, Allah akan jadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya ja'alullah ba'da usrin yusra, Allah akan jadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Intinya apa? Sabar saja. Ya, sabar. Siapa yang disempitkan rezekinya sudah, ya, jangan dituntut lebih dari apa yang bisa diberikan oleh suami. Ya, sabar, didorong banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu katakan oleh mu'alif, wajib bagi wanita untuk berhias dengan keridhaan dan qanaah. Dan hendaknya ia hidup bersama suaminya sesuai dengan ukuran kebutuhan dan kehidupan suaminya. Jangan berlebih. Makanya kan di dalam masalah ini ya,
pilihan pasangan suami istri itu ya hendaknya sekufu sebenarnya ya. Sekufu. Di antaranya sekufu di dalam masalah kebiasaan, harta dan kebiasaan. Orang yang sudah biasa mewah dan senang, lalu kemudian jadi istri ternyata kemudian susah, kira-kira adaptasinya gampang apa sulit, Bu? Sulit, gitu ya, sulit. Tapi memang dasarnya dari awal podo-podo susah, enak, gitu ya, enak. Jadi tatkala dia masih jadi putri dari bapaknya wis biasa susah, sama suaminya kemudian susah, wis biasa, gitu ya, nyaman-nyaman aja, ya dilakoni ngono ae, wis ket ben wis ngene. Aku ben sak durung rabi mbek sampean susah, mbek sampean saiki ya susah, wis bapak wis. Karek ngono tok kan gitu ya jawabannya ya. Tapi kalau dulu sama orang tuanya dia seneng, bahagia gitu ya, keturutan semua kehendaknya, kan ngenes toh. Ya, aku ben urip mbek bapak kok ape keturutan mbek sampean Mas ngenes. Ngene gak iso, ngono gak iso, ngene gak iso. Nah, suami mendengar seperti itu kupingnya gimana kira-kira, Bu? Ya panas, mangkel dan lain sebagainya dan seterusnya. Kan karek jawab salamu dhewe gelem. Malah ngono malah jawabannya ya, malah gak enak-enakan kan? Itu. Makanya juga pentingnya apa sekufu. Sekufu dalam masalah ini juga boleh, tidak masalah. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Tapi kalau siap ya enggak ada masalah. Ya, kalau siap dari awal dia biasa berkecukupan, kemudian mau dinikahi oleh seseorang yang barangkali tidak bisa berkecukupan, dia mau dan dia ridho qanaah, maka dia sebaik-baik seorang wanita kalau dia mampu ya. Baik. Makanya kan di sini boleh ya, misalkan orang tua tatkala dia dilamar anaknya sama seseorang tanya, wis kerja durung? Boleh Bu tanya gitu? Boleh. Bayaranmu piro? Boleh Bu? Boleh. Nggak apa-apa, karena biar bisa membandingkan antara dulu hidup bersama dengan dia, lalu nanti kira-kira hidup bersama dengan calon mantu ini ya apa kan gitu ya. Nah ya boleh, nggak ada masalah. Itu tidak aib, tidak celah, itu boleh karena itu hak, karena dia nanti akan melepaskan apa putrinya ya, seorang tua kan tidak mau nanti anaknya itu susah, sengsara, tidak bahagia dan seterusnya. Jadi itu boleh-boleh saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala datang seorang wanita yang dia setelah keluar dari masa iddah lalu dilamar 2 orang, Nabi berkata, si fulan ini melarat, tidak punya uang. Satunya ini tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya. Kamu nikah saja sama ini. Disebutkan oleh Nabi aibnya kan itu ya, 2 orang itu. Ya. Maka menolak gara-gara yang ngelamar tidak punya uang, boleh apa Bu? Boleh? Ya boleh. Sakarep bisa ngelakoni sapa. Boleh, tidak ada masalah. Ya tanya. Kamu sudah kerja belum? Oh durung kerja wani rapi, mereka gitu ya. Ya kerja dhisik. Ya, kalau sudah bekerja baru ngelamar, misalkan gitu ya calon mertuanya, ya boleh, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Dan itu adalah haknya dan juga tidak tercela. Kita lanjutkan. Yang berikutnya mana tadi? Dan itu adalah termasuk di antara tanda-tanda kebaikan seorang wanita dan kebagusan tabiatnya. Hendaknya seorang wanita selalu melihat dunia dengan pandangan orang sedang singgah, bukan pandangan orang yang mau tinggal bermukim. Ini pegangan agar kita bahagia di dunia itu seperti ini, Bu. Ya, agar kita bahagia di dunia itu diantaranya setelah iman, lalu kita melihat dunia ini sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggal untuk bermukim. Kita di dunia ini safar ya, melakukan perjalanan panjang sampai mati. Kalau mati maka akan perjalanan panjang lagi yang lebih panjang lagi daripada kehidupan dunia untuk pulang kembali ke surga. Nah, jadi kita ini sedang apa? Perjalanan saja. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita beranggapan kita akan mukim di sini, enggak.
Ya, hendaknya selalu melihat kepada orang berada di bawahnya dan tidak layak baginya melihat kepada orang lebih tinggi darinya. Ini juga faktor bahagia. Melihat kepada yang lebih rendah, jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Unduru ilaman huwa asfala minkum wa la tanzuru ilaman huwa fawqakum. Lihat oleh kalian kepada orang lebih rendah dari kalian dan jangan kalian lihat kepada orang lebih tinggi dari kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih layak bagi kalian untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ini faktor kita bahagia, melihat kepada yang lebih rendah, ya. Kalau dulu sering dicontohkan ya oleh dai sejuta umat dulu ya. Kalau kalian jalan kaki kalau kalian naik motor, lihat kepada orang yang naik sepeda pancal, ya, naik sepeda pancal lihat kepada yang jalan kaki. Kalau yang jalan kaki lihat kepada yang naik kursi roda, ya, yang naik kursi roda lihat kepada yang lumpuh, ya, jadi kembang amben, gitu ya, dan seterusnya. Jadi selalu melihat ke bawah agar kita merasa nikmat akan apa yang sekarang kita miliki. Kalau kita melihat ke atas, maka nikmat yang sekarang kita miliki jadi kurang. Kita jadi tidak bahagia. Sama sekali rahimakumullah taala. Orang bahagia di dunia itu sebenarnya seperti dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nomor 1, bangun tidur badan sehat, sehat badannya, makanan cepat untuk hari itu. Yang berikutnya, dunia aman, tidak perang. Wis paling bahagia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kira-kira Bung ya. Kata Nabi SAW, ka'anna qad khizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia ini telah dikumpulkan untuk dia dari segala sisinya. Tatkala di pagi hari dia dalam keadaan aman fi sirbihi, aman di dalam negara-negaranya, lahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan di hari itu, gitu ya. Kemudian dia mendapatkan afiah, kesehatan. Wis bahagia wis ngoten niku. Padahal panganan meneh durung tentu ono, gitu. Misalkan hanya makanan yang ada sekarang cukup untuk dimakan hari ini. Badan sehat, negara aman, wis selesai, itu orang paling bahagia. Misalkan kita punya harta banyak tapi awak loro, gitu nggih, mangan gule gak oleh, gitu ya, makan duren gak oleh, ya, tambah maneh mangan sego ya gak oleh, gitu ya, duit akeh gitu, enak Bu kira-kira Bu? Gak enak. Itu berarti dia hanya diberi nikmat harta tapi tidak diberi nikmat kesehatan. Maka dengan tidak adanya kesehatan, harta bagi dia jadinya tidak, seakan-akan tidak bermanfaat. Was duwe akeh kabeh gak oleh, gitu ya. Ana sing kabeh oleh tapi duwe gak akeh. Tapi enak mangan opo ae mlebu wis prai klerek jare arek pokoke. Ya, wis bahagia wis. Kanok taraan belas pokoknya wis ya. Itu ya. Itu nikmat. Sama sore mani rahimakumullah taala. Atau harta banyak, badan sehat, negara ini perang. Yes, kita bahagia Bu. Mangan iso beli makanan enak. Begitu mau muluk dayer sebelah kono gitu ya. Ya, suarane bom teko wis ya enggak bisa bahagia ya. Maka kalau sekarang di pagi hari ini misalkan ya, kita sudah punya sehat, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Makanan untuk hari ini ada, bahkan besok ada, lusa ada, besok lusa ada, seminggu ke depan, bahkan 1 bulan yang akan datang kita punya. Negara kita aman. Oh, ini kita ini sebenarnya sudah sangat bahagia. Kita ini sudah sangat berbahagia. Sama rahimakumullah taala ya. Kita ini orang yang paling kaya sebenarnya sudah seperti itu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pandai-pandailah bersyukur. Gunakan segala nikmat ini untuk taat kepada Allah, jangan sampai kufur ya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Kita perhatikan, sungguh Nabi SAW telah memuji kaum wanita Quraisy karena sebab perhatian mereka terhadap anak-anak dan kesabaran mereka terhadap suami-suami mereka saat berkesempitan hidup. Ya, Nabi memujinya. Perhatikan, khairun nisa'in raqibnal ibila nisa'u Quraisyin. Sebaik-baik wanita penunggang onta adalah wanita Quraisy. Ahnahu ala yatimin fi sigharihi. Yang paling sayang kepada anak yatim di masa kecilnya. Wa ra'ahu ala zaujin fi dzati yadi, dan sangat perhatian terhadap suami pada apa yang dimiliki oleh suaminya. Itu ya, jadi sangat sayang kepada anaknya. Ya. Jadi misalkan dia punya anak lalu suaminya meninggal, kan berarti anaknya anak yatim, gitu ya. Maka dia sangat sayang kepada anak yatimnya, bahkan sampai rela tidak menikah untuk merawat daripada anak yatim milik suaminya itu. Jadi sangat sayang. Maka kehancuran akan mengenai satu rumah tangga jika sang suami diberi beban yang tidak kuasa menanggungnya, sebagaimana keadaan jadi pada Bani Israel. Bani Israel dulu tuh binasa, hancur gara-gara apa? Celotehan istri. Ya, gara-gara istri. Ya, terlalu banyak tuntutan kepada suaminya. Seperti riwayat Ibnu Khuzaimah mengeluarkan hadis dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah berkhutbah dengan suatu khutbah lalu beliau panjangkan khutbah tersebut. Di dalamnya beliau menyebutkan bagian dari perkara dunia dan akhirat. Lalu beliau menyebut bahwa perkara pertama yang membinasakan Bani Israel adalah bahwa ada seorang wanita fakir membebankan biaya kepada suaminya dengan beban pakaian dan penampilan yang membebani wanita kaya. Ya, jadi fakir tapi gayanya kayak uang sugih. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, ada model seorang wanita, seorang ummahat, saya katakan seperti itu ya. Dia itu tidak berkemampuan, suaminya pun demikian, tidak berkemampuan, tetapi sandalnya ini bermerek. Kemudian apa? Cangklotane, tase itu bermerek. Gitu ya. Kemudian apa? SPP nunggak berbulan-bulan. Gitu ya. Seperti itu keadaannya ya. Hutangnya di mana-mana. Gitu ya. Dia hutang kepada umat ini, dia hutang kepada ini, dia hutang kepada ini, banyak hutangnya. Tapi gayae Masya Allah. Gitu ya. Sandale, pakaiannya, ya, tase gitu ya. Utange bawa ini. Sing ngelu sapa sing ngelu ngene? Iya, si lanang ngelu. Itu ya, ngingoni apa namanya istri yang modelnya kayak gini, ya fakir tapi gayanya kayak wanita kaya, ya padahal utangi misalkan ya. Jamaah sholihin rahimakumullah taala, ini ya tidak mendatangkan keberkahan wanita yang seperti ini. Ya, enggak boleh makan gaya ya, Bung ya. Enggak boleh makan gaya. Ya, jadi harus sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Ya, saya tahu sampai hari ini seorang apa namanya ummahat, saya mengenal dia itu sejak dia masih kuliah, jadi belum nikah sampai sekarang banyak anaknya. Saya perhatikan sepertinya gitu loh ya, jilbabnya itu sama jubahnya itu iku ket biar nggak tahu ganti. Setiap kali keluar dari rumah seperti itu aja, nggak pernah ganti, gitu ya. Ya, menunjukkan apa itu, Bu? Nah, Bu, apa krono gak duwe? Ya apa adanya gitu loh maksudnya. Dia tidak mau makan gaya, ya. Dia tidak ikut mode yang ada ya. Semakin kesini kan banyak model-model apa? Model-model jilbab, model-model jubah, ya, model-model cadar bahkan gitu ya. Ono sing cadar model gini. Model apa Bu biasa Bu? Cadar model butterfly. Model kupu. Model apa nih Bu? Lion, anak model lion. Yes, macam-macam gitu ya, Masya Allah ya. Sehingga kita bertanya-tanya dulu sebenarnya ini maksudnya apa gitu ya. Maksudnya ini model modis atau maksudnya untuk
menutupi aurat dan menjalankan perintah sunnah itu kan nanti niatnya tipis ya, satu dengan ini, tapi tidak berani menghukumi orang, itu urusan hati gitu ya. Cuman kita perhatikan ya khat-khat yang generasi-generasi pertama itu sudah apa adanya seperti itu, tidak berubah, yang menunjukkan qanaah ya. Husnudzonnya seperti itu, menunjukkan qanaah dengan apa yang bisa dia yang dia punya, yang itu tidak membanding suaminya dengan yang macam-macam. Sebagian kaum saleh berkata, ya bena Adam, idza salakta tariqal qanaah fa aqallu syai'in yakfika wa illa fa inna dunya wa ma fiha la yakfika. Wahai anak Adam, jika kamu meniti jalan qanaah, sedikitnya sesuatu cukup. Tapi kalau enggak punya jalan qanaah, maka dunia dan seisinya enggak cukup. Jadi kalau orang itu qanaah, sedikit itu cukup dan barokah. Tapi kalau tidak qanaah, sekalipun banyak enggak cukup dan tidak akan berkah. Jelas gitu ya. Jadi ini yang terpenting. Di sini ada syair ya. An-nafsu tajza'u an takuna faqiratan wal faqru khairun min ghinan yutghiha. Jiwa itu resah ya jika dia menjadi fakir, sementara kefakiran lebih baik daripada kaya yang menindasnya. Jadi zaman sekarang itu ada orang kaya, masya Allah, punya tuku, mobilnya mewah banyak gitu ya, tukunya besar-besar. Ternyata kemudian bunuh diri, loncat dari rumahnya lantai sekian, dia sama istrinya. Ternyata apa? Kayanya itu kaya yang menindasnya. Kaya dohirnya utange bahwa nggak isonya nyaur, tagihan bank iki, tagihan bank itu dan seterusnya. Akhirnya dia bunuh diri ya. Seperti jadi kita apa adanya itu jamaah sholihin rahimakumullah itu membuat kita bahagia. Enggak usah maksa. Ada orang maksa diri gitu ya untuk bangun rumah, hutang bank gitu ya. Mari bangun rumah omahe napa? Wis dadi tagihane teko gak iso nyaur, walu wis sirahe wis. Wa ghinan nufusi wal kafafu fa in abad fa jami'u ma fil ardi la yakfiha. Kaya hati itu adalah merasa cukup. Jika tidak mau, maka seluruh perkara di dunia tidak akan mencukupinya. Jadi kalau tidak hatinya yang kaya. Kaya hati itu apa? Hiyal qanaah. Itu adalah qanaah falzimha. Maka konsistenlah dengan qanaah, takun malikan. Kalau qanaah kamu akan jadi raja. Lau lam yakun minha illa rahatul bal. Kalau tidak ada bagian darinya, maka yang ada adalah ketenangan pikiran. Orang qanaah pikirannya tenang. Tapi kalau enggak qanaah, maka enggak akan pernah tenang. Wangdur liman malakat dunya bi azma'iha. Lihat kepada orang yang memiliki dunia dengan keseluruhannya. Hal raha minha bi ghairi tibi wal kafan. Apakah dia bisa tenang karena dunia dengan selain minyak wangi dan kain kafan? Ya nanti akhirnya matinya ya sama saja, dikubur, dikasih kain kafan, seluruh dunia tidak akan dibawa ya. Manusia ini kalau mati itu diantar tiga. Diantar apanya? Yang pertama adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji usnan wa yabqa ma'u wahid. Yang dua pulang, yarji'u ahlu wa maluh. Harta dan hartanya, harta dan keluarganya akan pulang. Wa yabqa ma'hu amaluhu. Yang tersisa bersama dia dengan dia adalah amalnya. Maka jadikan seluruh hidup kita itu amal. Waktu kita jadi amal, umur kita jadi amal. Gitu ya. Kemampuan kita jadi amal. Hobi kita jadi amal. Harta kita jadi amal. Kita jadi suami jadikan sebagai amal. Kita jadi istri jadikan sebagai amal. Kita punya anak-anak jadikan sebagai amal. Semua jadikan sebagai amal soleh. Karena itu nanti yang akan menemani kita di alam kubur kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jamaah sholihin rahimani wa rahimakumullahu taala. Ada pertanyaan? Mungkin bisa disampaikan kembali ke atas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya
Jadi kebetulan suaminya itu adik saya. Jadi dia udah kerja keras. Jadi gajinya tuh diserahkan ke istrinya. Apa seperti itu ya? Kalau mendapatkan gaji harus diserahkan semuanya ke istrinya. Yang menjadi masalah adalah istrinya itu tidak amanah gitu. Jadi ketika suaminya juga punya ada cicilan-cicilan, ternyata sama istrinya itu tidak dibayarkan. Terus kurang tahu juga uangnya itu untuk apa, uangnya itu kurang dan akhirnya dia bentuk lagi. Nah itu kalau untuk bayar ya harus cari lagi gitu. Jadi kita adik saya itu mengeluh, terus bagaimana kita kakak-kakaknya yang dikeluhkannya itu kasih solusinya tuh gimana? Jadi itu aja, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Jadi kalau ditanya apakah gaji suami semuanya harus diberikan kepada istri, ya tidak ada kewajiban seperti itu. Itu adalah kebijakan masing-masing dari pasangan suami istri. Ya. Jadi hukum asalnya terserah suami, mau diberikan semua monggo, nggak diberikan semua ya monggo, terserah, itu kebijakannya. Ada tipe misalkan suami medit, meleki, bakhil, pelit gitu ya. Dia tahu diri, waduh aku lek nyekel duit ini tahu hitungannya, aku semakin pelit. Kalau begitu aku nggak mau tahu hitungan wis. Semua kemudian diberikan kepada istrinya, wis sampean rumah dewe harta ini gajiku ya diatur dewe. Lek lebih sampean tabung dewe, lek kurang rasa-rasakno dewe. Berarti kan kesalahanmu sendiri gitu mengatur rumah tangga. Lek kurang wis ya, rasa-rasakno dewe. Ya, diberikan kepada istrinya semua. Seperti itu boleh ya, boleh-boleh saja ya, dengan niat daripada suami agar hilang, dia melatih dirinya untuk tidak bakhil ya. Misalkan semacam itu nggak ada masalah. Namun seperti yang dikatakan tadi, istri harus benar-benar amanah. Seandainya misalkan suami memberikan semuanya, gajinya semuanya diberikan kepada dia, ingat itu amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban, ini dipakai untuk apa, semuanya nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Ada tuntutan, ada hitungan rinci nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mas'ulatun an baiti zaujiha. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rumah suaminya, semuanya yang ada dalam rumah itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami juga harus cerdas tatkala melihat istrinya kok nggak bisa amanah gitu ya, dikasih berapapun habis tanpa sisa gitu ya, tanpa sisa, bahkan kurang-kurang, oh berarti ini gak patek entos berarti gitu ya, tidak patek, enak patek, tidak begitu bisa mengatur keuangan misalkan semacam itu, maka ya suami stop, hentikan, jangan diberikan kepada istri semuanya, berikan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan istri diajari seperti itu, kebutuhannya itu apa saja gitu ya, dirangkum, ditulis, berarti kebutuhan 1 bulan sampai sekian ya sudah, itu yang diberikan ya. Jadi kalau memang didapati istri kok kurang amanah dan dia tidak bisa mengatur manajemen waktu harta, maka ya hentikan, jangan diberikan semuanya. Itu satu sebagai pertolongan untuk dia. Jangan sampai nanti dia itu dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mungkin suami di dunia memaafkan, tapi tetap kan ada hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masalah ini bukan masalah masalah antara suami dengan istri saja, tapi istri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya mas'ulatun an baiti zaujiha. Dia ditanya oleh Allah akan rumah daripada suaminya. Sekalipun suami sudah memaafkan misalkan di dunia, tapi tetap nanti akan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
nasihati saja, ya sudah, jangan diberikan semuanya, berikan sesuai kecukupan. Ya, kalau memang punya hutang maka dahulukan hutangnya. Ya, dahulukan mencicil hutangnya. Karena mencicil hutang itu adalah bagian dari kewajiban. Itu termasuk berarti kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tidak begitu penting maka dipending dulu semuanya, ya. Makanan menunya dikurangi, minum menunya dikurangi, jajan dikurangi, tamasya dikurangi, perkara-perkara yang tidak ada guna manfaatnya semuanya dikurangi, fokus untuk nyicil hutang. Disampaikan kepada istrinya seperti itu. Ya, sampaikan istrinya, kita punya hutang sekian-sekian. Kita harus segera melunasinya, maka konsekuensinya harus ngirit. Sampeyan tajak ngirit gak iso, saiki aku sing ngatur keuangan, ya, ngirit bareng gitu. Ya, karena pemimpin dalam rumah tangga itu suami yang memutuskan, ya. Jadi harus tegas tapi penuh dengan kasih sayang. Tegas tapi penuh dengan kasih sayang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, seorang muslimah yang baik segala sesuatu dalam rumah tangga perbuatannya harus izin suami. Tapi seandainya ibadah-ibadah yang baik seperti misalnya menolong orang, bersedekah, apakah ini juga harus izin suami? Mendengar kadang-kadang ada antara suami dan istri itu memiliki ma'isyah yang dicari masing-masing untuk menegakkan ekonomi keluarga bersama. Apakah yang wanita suamiah ini tetap wajib minta izin suami walaupun ma'isyah yang didapatkan itu dari hasil jerih keringatnya sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Yang pertama, harta milik suami, yang kedua harta milik istri. Harta milik suami, istri wajib minta izin di luar perkara ma'ruf yang diketahui oleh suami, seperti infak. Ya, infak ke masjid misalkan jumlahnya banyak, ya, wajib izin suami. Yang gitu ya. Kalau misalkan ada orang datang mengemis, ya, datang ke rumah yang seperti itu, ma'ruf lah, ya, karena biasanya ngasihnya kan sedikit, tidak sampai merusak dan tidak akan berubah merusak belanja harian, ya kan? Maka tidak ada masalah seperti itu. Tidak perlu izin dulu, cukup pemberitahuan, tadi ada orang datang saya kasih. Pemberitahuan aja, ya. Jadi tidak perlu izin terlebih dahulu kalau yang dikeluarkan itu sedikit. Tapi kalau yang dikeluarkan itu banyak, misalkan hukumnya wajib minta izin kepada suami. Ya, karena itu adalah harta milik suami. Maka wajib minta izin kepada suami, minta saya mau bantu orang ini, misalkan ya. Ada teman ummahat lagi di rumah sakit operasi sesar misalkan, dia tidak punya uang, membutuhkan bantuan, kami semua urunan sekian, boleh ya, gitu ya. Ngambil harta daripada suami. Jadi itu wajib izin. Harta dalam perkara kebaikan tetap wajib izin. Bagaimana sekarang kalau itu harta milik istri? Harta milik istri yang dia cari maisha sendiri, apakah wajib izin suami? Maka hendaknya, anjurannya, aturannya dia izin. Pemberitahuan kepada suaminya. Kenapa? Karena barangkali suaminya lagi adep-adep. Apa adep-adep nih, Bu? Berharap. Seandainya istri memberikan hartanya kepada orang lain dengan dia berikan kepada suaminya, mana yang lebih besar pahalanya, Bu? Halo? Kepada suami. Boleh istri sedekah kepada suaminya? Boleh. Kenapa? Karena suami bukan tanggungan istri. Suami bukan tanggungan istri. Istri tidak punya tanggungan siapa-siapa. Bahkan hidupnya sendiri ditanggung oleh suami. Ya, jadi dia tatkala kerja misalkan, ya, kerja sebagaimana kerja juga di antara syaratnya adalah diizinkan oleh
oleh suami, maka tatkala dia dapat harta mau berinfak, maka beritahulah suami mau diinfakkan kemana, ke siapa, dan lain sebagainya. Barangkali suami punya pandangan lain, ya, suami punya pandangan lain. Saya ini punya harta sekian, pengen saya infakkan. Menurut sampean tak infakkan ke siapa, gitu ya. Maka barangkali suami punya pandangan lain. Wah, tepak iki, aku butuh, kekno aku wae. Misalkan gitu ya. Gimana kira-kira, berikan suami atau berikan kepada yang lain? Suami. Yang diharapkan ibu-ibu tatkala berinfak itu pahalanya atau kesiapannya? Pahalanya, bukan kesiapannya. Yang penting kan kita dapat pahalanya, bukan kesiapannya. Kalau ternyata suami menginginkan, wah itu afdal diberikan kepada suami, bagi kita pahala double, gitu ya. Atau suami punya pandangan lain, oh iya, aku punya kerabat, ya, dia lagi butuh, nah ini tepat uangmu ini pas dengan kebutuhan dia, berikan kepada kerabatku saja. Maka berikan sesuai dengan arahan suami. Jadi jangan sampai kemudian kita mengeluarkan harta kita, ternyata begitu suami tahu, dia akhirnya apa? Menyesal. Lapo sampean keno gitu ya. Kok gak ngomong aku dhisik, ini ada fulan lagi sedang membutuhkan atau dan sebagainya. Jadi tetap gitu ya, koordinasi dengan suami. Jangan mengatakan nenekku dhewe ya sak karepku, jangan begitu. Ya. Tidak boleh istri mengatakan nenekku dewe sakarepku, padahal dia bekerja harus izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan dia bekerja, sudah kamu di rumah jangan bekerja, ya sudah, haram bagi dia untuk keluar rumah bekerja. Jadi dia bekerja wajib izin suami. Maka alangkah baiknya, alangkah afdalnya, dan itu lebih menjaga perasaan suami tatkala dia menafkahkan hartanya juga koordinasi dengan suami. Nggih, gitu nggih? Nggih. Apakah ini berlaku untuk sebaliknya? Misalnya suami ingin bersedekah, berinfak, itu juga yang jumlahnya besar, apakah juga ada perlu dengan istri? Terus adakah batasan jumlah? Kira-kira yang dimaksud sedikit itu berapa? Terus yang lebih banyak misalnya itu berapa yang harus kecil gitu? Nggih. Tidak sebaliknya ya, tidak sebaliknya. Kalau suami tidak perlu minta izin, ya. Jangan protes kalau masalah ini sudah, oh nah le, duitku kudu izin, dek gak usah izin, ya sudah beda gitu ya, beda status dia suami sampean, ya itu sudah beda itu loh. Jadi tidak sama hukumnya. Kalau suami tidak perlu minta izin kepada istrinya, tidak perlu, tidak ada kewajiban bagi dia untuk minta izin, ya, tidak harus dapat stempelnya istri setuju, tidak perlu, gitu ya. Tapi kalau istri harus koordinasi ya. Tapi kalau suami tidak perlu, ya tidak perlu. Apalagi itu adalah harta dia, ya harta dia sendiri misalkan, maka dia bebas untuk menginfakkannya sesuai dengan keinginannya, ya, keinginannya. Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat. Nabi SAW menganjurkan mereka untuk berinfak dari harta yang terbaik. Maka langsung sahabat berkata, ya Rasulullah, harta terbaik saya itu adalah kebun ini. Kebun ini sekarang infak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu dia menuju kebun itu, di dalamnya ada istrinya. Panggil istrinya, keluar dari kebun ini. Kebun ini sudah bukan milik kita, ini sudah milik Nabi, ya sudah saya infakkan, saya wakafkan tanpa izin. Istri langsung ya wis sami'na wa ata'na, metu, gak kadek protes, gak kadek gitu ya, lapo gak izin aku gitu ya, ndak ada. Gitu ya, itu praktek yang terjadi di kalangan para sahabat seperti itu, dan istri-istri mereka yang solehah pun seperti itu tidak tidak protes, ya. Demikian juga ada seorang salaf ya, yang dia diberi hadiah sekian ribu dinar uang emas banyak, dia tidak bisa tidur malam hari itu, lalu dia ngomong sama istrinya, aku nggak bisa tidur malam hari ini, di rumah kita hartanya terlalu banyak, saya nggak bisa tidur. Kata istrinya, ya sudah, bagikan semuanya. Ya, maka langsung dibagikan semuanya, dia sama istrinya bagikan sama tetangganya, tidak tersisa di rumahnya. Hari itu juga uang seperti itu. Nah, itu
para salaf dan istri-istri mereka yang sholihah. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, tapi kalau itu harta daripada istri, maka harus koordinasi. Gitu nih kira-kira nih. Ada pertanyaan yang saya luput tidak saya jawab? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta nasihat Ustaz. Katakanlah seorang kerabat datang ke saya minta didoakan, diberikan jodoh yang soleh. Padahal kondisinya si Uti ini sudah berkeluarga. Kenapa minta didoakan suami yang soleh? Karena suaminya itu tidak soleh, arti kata tidak salat, bermasalah dalam urusan dunia apalagi akhirat. Nah, jadi kondisi ini sudah lama dan dia sudah ditegakkan. Jadi kira-kira mungkin boleh dikatakan 10 tahun kegelisahan itu muncul bahwa memikirkan ini hidup seperti ini saja, kemudian tapi minta cerai itu kok berat gitu. Karena tahu suaminya sangat mencintai dia, tetapi dia juga tidak lagi ridho tenang itu dengan suami yang tidak taat, nasihat semuanya dia sudah ditegakkan, tapi tidak ada perubahan. Nah, apakah berdosa istri ini berdoa untuk kita diberikan suami yang soleh dan kemudian berdoa suaminya mendapatkan yang lebih baik dari dia? Apa nasihat saya untuk kerabat saya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang tadi ya pertanyaan sebelumnya tentang batasan minimal ya. Batasan minimal atau batasan maksimal disebut sedikit. Ya, sedikit dan banyak itu apa? Relatif. Jadi relatif gitu ya. Kalau misalkan gajinya 1 bulan 50 juta, sedikitnya berapa Bu kira-kira Bu? 50.000 ngono titik nggih. 500.000 titik nggih. Ya kan itu enggak bisa, masing-masing dilihat relatif keluarganya masing-masing ya. Keluarganya masing-masing. Ya, jadi ada orang itu berinfak 100 juta itu kayak nyuwil ngono ae. Gitu ya, kayak nyuwil gitu ya. Butuh berapa sih? Ini butuh 100 juta, gampang blok gitu ya. Kayak nyuwil titik ini gitu ya. Yang semacam itu. Jadi tentang masalah sedikit atau banyak kembali kepada kemampuan masing-masing, relatif ya, masing-masing itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi itu ya tentang istri yang dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dapat jodohnya seorang suami yang tidak soleh. Seorang suami yang tadi dicontohkan dikatakan katanya tidak sholat dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan sudah berjalan 10 tahun pernikahan dan tetap seperti itu, hujah sudah ditegakkan, nasihat sudah ditegakkan. Yang pertama, nomor 1, dalam keadaan suami itu tidak sholat, maka boleh mengajukan khulu dan tidak berdosa. Nomor 1 ya, jadi boleh dia mengajukan khulu, minta cerai, dan itu tidak berdosa karena suaminya tidak sholat. Kalau memang kesalahan ketidaktaatannya itu ada pada sholatnya, suami tidak sholat, maka hukum asal boleh dia khulu mengajukan cerai, gugat cerai agar difasakh pernikahannya oleh pengadilan agama. Alasannya suami tidak sholat. Ya, suami tidak sholat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki suami yang soleh? Ya boleh, tidak ada doa yang tidak boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa taala asal doanya itu doa yang kebaikan. Silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepada Allah agar diberikan rezeki seorang suami yang soleh,
atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya sekarang dibalik hatinya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seorang suami yang soleh. Qulubul ibad baina ibadir rahman, baina asabiir rahman. Hati para hamba itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai yang Dia kehendaki. Seperti ada kisah seorang wanita, seorang akhwat, ya, ummahat hafizah, ya, dia hafid Quran, hafal Quran, tapi ternyata salah jodoh. Jodohnya dapat seorang suami yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana ceritanya? Wallahu alam, pokoknya ceritanya seperti itu. Ternyata suaminya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ditegakkan, semua sudah dilaksanakan, ya, mentah semuanya. Maka tinggal satu, dia panjatkan doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai suatu ketika Allah buka hatinya. Ya, saat malam hari suaminya terbangun, dia mendapati istrinya sedang dalam keadaan sholat malam gitu ya, sambil menangis dia berdoa, mendoakan dirinya di dalam sholatnya itu, dalam doanya itu disebut namanya. Jadi agar diberi taufik oleh Allah, agar diberikan taubat, agar diampuni dan sebagainya, didoakan. Dia mendengar istrinya berdoa seperti itu, langsung dia bangkit, bangun, kemudian beriktikad untuk bertobat, lalu berangkat ke masjid, sholat di masjid, selesai sudah. Hatinya dirubah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka selalu buka pintu Allah yang selalu terbuka. Jangan putus asa, ya. Jadi berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Jadi doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Ya, setelah usaha dohir, tangan sudah capek, lesan ngomong sudah capek, maka buka pintu Allah tabaraka taala, ya, dengan ketulusan hati, dengan segala keikhlasan hati, ya, tanpa putus asa, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doakan suaminya, semoga suaminya hatinya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kerabatnya, kita misalkan tahu kerabat kita seperti itu, doakan bi dhahril ghaib. Doakan tanpa sepengetahuannya, karena doa seorang muslim bi dhahril ghaib itu mustajab. Ada malaikat yang mengamininya, dan malaikat pun berdoa walaka bimithlin, dan untukmu yang semisalnya. Jadi kita mendoakan saudara kita, doa itu juga kembali kebaikannya kepada diri kita. Demikian. Jelas nggih? Cukup ya. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kajian kita, ya, semoga bermanfaat. Teriring kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita semuanya. Semoga para umat menjadi para istri-istri yang salihah dan suami-suaminya menjadi suami-suami yang saleh bersama-sama di dunia, di dalam cinta, dan di akhirat pun demikian, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang masih membutuhkan tanya, bisa